di channel. Nah, kali ini kita mau belajar menulis huruf braille. Nah, ini kita siapkan dulu kertasnya yang sudah diberi tanda kotak-kotak. Kali ini kita mau menulis salah satu teks Pancasila. Nah, kita mulai di titik 6 karena ini merupakan huruf besar ya. Jadi ini huruf P, H, N, kemudian huruf C berada di titik 1, 4, A berada di titik 1, kemudian huruf S titik 2, 4, dan 3, kemudian huruf I dan L, dan terakhir A. Jadi ini dibaca Pancasila, huruf besar semua ini ya. Lalu kita akan menuliskan sila-sila 1 sampai dengan 5. Yang pertama itu sila 1. Ini ya. Kalau menulis angka kita awali dengan titik 4, 5, 6, dan titik 3. Itu menandakan bahwa kita akan menulis angka. Angka 1 berada di titik 1. Nah, ini tanda titik. Karena titik K, huruf K. Karena awalan kata itu huruf besar, jadi ada tanda titik di depan, di belakang huruf K. Nah, ini huruf T. Lalu huruf titik U berada di titik 1, 3, dan 6. Titik H 1, 2, dan 5. U titik H. Ini titik A ya, yang berada di titik 1. Ini N ya, ini huruf N. Lalu A, dan berikutnya adalah N titik 1, 4, 5, dan titik 3. Kita baca jadi ketuhanan. Kemudian kata yang titik 1, 4, 5, 6, dan titik 3. Titik A, N, lalu huruf G berada di titik 1, 2, 4, dan 5. Ini karena diawali lagi dengan huruf
besar di awal kata. Ini Maha Esa. E-nya juga huruf besar ya. Nah, ini huruf E. Ini sekarang S berada di titik 1, 2, 3 dan 4 ini, dan terakhir adalah A. Jadi kita baca ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya adalah sila yang kedua. Jangan lupa untuk memberi titik melambangkan bahwa itu angka 2. Nah, diakhiri dengan tanda titik. Huruf besar K, E, lalu M berada di titik 1, 3 dan 4 ya. A berada di titik 1, kemudian ini N, lalu U berada di titik 1, 3 dan 6. Kemanu S, ini huruf S, lalu I berada di titik 2 dan 4, A berada di titik 1, A lagi, dan huruf terakhir adalah N. Sila yang kedua ya, kemanusiaan yang huruf Y braillenya titik, sama seperti yang di atas ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sini kita beri titik 2, titik 1, 4, 5, 6 dan 3, itu huruf Y. Nah, ini N, dan ini G, 1, 2, 4 dan 5, itu huruf G. Nah, ini huruf besar ya, A. Nah, ini I, adil. Nah, ini L, 1, 2, 3. Gampang kan kalau untuk huruf L. Nah, ini D, A, N, dan iya, ini titik N, dan beradab. Ini enggak kelihatan ya, nanti kita geser saja ya. Ini titik B, nah ini E, lalu R itu berada di titik 1, 2, 3 dan 5. Nah, gak kelihatan ya, tidak apa-apa, nanti kita baca bersama-sama. Nah, itu tadi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ya, kita perhatikan sama-sama. Lalu berikutnya sila yang ketiga. Kita akan tulis di sini dengan memberi tanda titik 3, titik 4,
5, dan 6. Itu menandakan atau melambangkan bahwa kita akan memberi angka, ya, huruf braille angka, ya. 3, Persatuan Indonesia. Di sini titik 6 karena diawali dengan huruf besar. Ini huruf P berada di titik 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini E titik 1 dan 5. Ini R titik 1, 2, 3, 5. Ini huruf S titik 2, 3, dan 4, ya. Ini A berada di titik 1. Ini T berada di titik 2, 3, 4, dan 5 untuk huruf T, ya. Lalu huruf U, kita akan tulis huruf U di sini, ya. Ada yang ingat U berada di titik angka berapa kira-kira? Nah, kita tulis di sini, ya. Titik 1, 3, dan 6. Itu untuk huruf U. Nah, ini titik A, dan terakhir adalah N berada di titik 1, 4, 5, dan titik 3. Jadi kita baca persatuan. Persatuan ini, ya, sila yang ketiga. Kita tulis lagi. Berikutnya adalah kata Indonesia, ya, karena sila yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Nah, ini, ya, kita beri titik di posisi angka 6. Lalu ini Indonesia, ya. Nah, ini huruf M. Kemudian kita beri titik 1, 5, dan 3. Ini adalah huruf O. Ini E, ya. Oh, ini N, ya, berada di titik 1, 4, 5, dan 3. Ya, ini adalah huruf N. Indonesia, ya, ini adalah E titik 1 dan 5. Ini adalah S berada di titik 2, 3, 4. Ya, ini adalah I berada di titik 2 dan 4, dan terakhir adalah A. Nah, jadi ini adalah sila ketiga tadi, ya. Kemudian kita akan menuliskan bunyi dari sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jangan lupa untuk memberi tanda bahwa kita akan menuliskan angka dengan memberi titik 6, ya, titik 3, 4, 5, dan 6, ya. Nah, ini adalah 4. Kita beri titik 6 karena diawali dengan huruf besar. Ya, ini adalah K berada di titik 1 dan 3.
itu adalah huruf K. Ini E, titik 1 dan 5. Ini M, O, R ya, R. Iya, A. Nah, ini K lagi. Ini Y, berada di titik 1, 3, 4, 5 dan 6. Nah, ini ya. Kerakyatan. Nah, ini adalah huruf N yang terakhir ya. Jadi bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin. Nah, ini adalah huruf Y, berada di titik 1, 3, 4, 5 dan 6. Ini adalah A, berada di titik 1, lalu N titik 1, 4, 5 dan 3, dan ini G, berada di titik 1, 2, 4 dan 5. Bunyinya adalah yang. Dipimpin, karena dipimpin ini diawali dengan huruf besar ya. Jadi di belakang huruf D kita beri titik yang berada di titik 6. Nah, ini dipimpin. Nah, ini adalah huruf P ya. Kemudian I berada di titik 1 dan berada di titik 2 dan 4. M, dipimpin, ya. P1 lagi ya. Nah ya, itu tadi terakhir adalah huruf M. Ini kita beri huruf P, berada di titik 1, 2, 3 dan 4. Dipimpin ya. Dipimpin oleh. Nah, ini adalah huruf O, berada di titik 1, 3 dan 5. Kemudian L berada di titik 1, 2, 3. Oleh. Nah, ini E ya, berada di titik 1 dan 5. Kemudian huruf H berada di titik 1, 2 dan 5. Nah, bunyinya adalah oleh. Hikmat. Nah, karena hikmat ini diawali dengan huruf H, kita beri titik yang berada di posisi angka 6. Nah, ini adalah huruf H. I, kemudian K. Nah, K ini ada di titik 1 dan 3 ya. Kemudian ini M. Nah, hikmat. Kalau A itu berada di titik 1 ya. Dan huruf terakhir adalah T yang berada di titik 2, 3, 4 dan 5. Tadi jadi bunyinya adalah hikmat. Permusyawaratan. Nah, kita akan tulis huruf P ya. Permusyawaratan. Nah, kita tulis di sini ya, sejajar dengan titik yang di atasnya ya. Ini adalah merupakan huruf braille. Awas ya teman-teman, karena kita langsung membacanya dari posisi kiri dan ke kanan. Nah, ini adalah permusyawaratan ya.
dalam ya, dalam. Nah, ini adalah kata dalam. Nah, ini baru permusyawaratan di sini ya. Kita beri titik yang di angka 6 karena diawali dengan huruf besar ya. Ya, ini P, lalu E dan R. Permusyawaratan ya. R berada di titik 1, 2, 3 dan 5. Ini adalah huruf M. Oh, maaf ya, ini ada kesalahan di dalam menuliskan huruf M. Seharusnya M itu berada di titik 1, 4 dan 3 ya. Nah, ini boleh kita hapus dengan menggunakan tip X ya teman-teman, tetapi jangan terlalu kelihatan ya, jangan terlalu tebal sekali supaya bisa kita perbaiki. Nah, itu tadi adalah huruf M ya. Nah, ini adalah U. U itu berada di titik 1, 3 dan 6. Kemudian huruf S berada di titik 2, 3 dan 4. Nah, ini adalah Y berada di titik 1, 3, 4 dan 5. A berada di titik 1. Nah, kalau ini W ya, W ini permusyawaratan ya. W ini adalah spesial ya teman-teman, karena tidak berdiri sendiri, dia berada di titik 2, 4, 5 dan 6 ya. Itu adalah huruf W, baru A, dan terakhir permusyawaratan ya. Huruf W itu seperti R ya, tetapi dia terbalik. Nah, ya, adalah permusyawaratan, perwakilan, karena perwakilan itu biasa diberi tanda miring ya, huruf miring ya, tanda miring. Jadi miring itu berada di titik 3 dan 4. Perwakilan karena diawali dengan huruf besar. Jangan lupa kita tuliskan tanda titik yang berada di posisi ke-6 ya. Jadi bunyi sila keempat ini agak panjang ya teman-teman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini nggak kelihatan ya, nanti kita geser supaya terlihat. Nah, ini ya, perwakilan ya kan. Nah, ini ya R ya, perwakilan ya, perwakilan. Nah, ini di sini huruf W ya, berada di titik 2, 4, 5 dan 6. Lalu A, kemudian K ya, kemudian I ya, di sini I berada di titik 2 dan 4. Kemudian kita menuju huruf L ya. L itu berada di titik 1, 2 dan 3. Kemudian A, dan terakhir adalah N yang berada di titik 1, 3, 4 dan 5. Nah, itu tadi
kita sudah menuliskan bunyi dari sila keempat Pancasila. Kemudian kita tulis lagi bunyi sila yang kelima. Nah, ini 5 ya. 5 ini seperti huruf E yang 1 dan 5 ya. Dan diberi tanda titik di angka 5 ya. Bunyi sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, ini adalah titik A ya, keadilan. Nah, ini D ya. Lalu I, kemudian L, A, dan N ya, keadilan ya. Di sini ya, ini N titik 1, 4 dan 5 dan 3 ya. N ya, keadilan sosial. Sosial ini juga diawali dengan huruf besar S-nya ya. Jadi kita beri titik 6. S ya. Lalu O berada di titik 1, 5 dan 3 atau 1, 3 dan 5 ya. Nah, ini S. Kemudian I ya, ini I. Lalu A dan L ya. Sosial. Gitu ya. Bagi ini salah ya, kita hapus lagi. Bagi itu berada di titik 1 dan 2 ya. Jadi itu huruf B. Nah, berada di titik 1 dan 2 B. Kemudian A dan G, lalu I. Jadi ini dibaca bagi seluruh. Di sini huruf S-nya ya, S ini seluruh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. S-nya huruf besar ya. Nah, ini E, lalu L, U ya, ini U berada di titik 1, 3 dan seluruh. Ini ada kesalahan lagi ya teman-teman. Bunyi sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh. Nah ya, ini ya. Nah, seluruh rakyat Indonesia ya. Ya, R-nya huruf besar ya. Ya, R, A, K, lalu Y, ini A, dan terakhir adalah huruf T yang berada di titik 2, 3, 4 dan 5. Nah, ini tadi ya, rakyat Indonesia. Nah, di sini kita tuliskan kata Indonesia di bawah ya, sejajar dengan titik yang di atasnya. Nah, ini I ya, I itu berada di titik 2 dan 4. Lalu N
di titik 1, 3, 4, dan 5. Kemudian D berada di titik 1, 4, dan 5 ya sebenarnya Indonesia. Oh iya, kalau Indonesia itu benar ya. Nah, Indonesia. Nah, ini S ya. Lalu I, A. Nah, ini ya. Ya, selesai kita tuliskan bunyi sila Pancasila dari 1 sampai 5. Mulai nanti kita perhatikan bersama-sama ya teman-teman. Jika ada kesalahan nanti kita perbaiki untuk lebih baik lagi. Nah, ini kita baca Pancasila. Nah, ini ya, Pancasila. Ini 1, ketuhanan ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu sila yang pertama. Kemudian ini 2 berbunyi kemanusiaan ya, yang adil dan beradab. Nah, itu bunyi sila yang kedua. Kemudian 3. Ini 3, persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia. Itu bunyi sila yang ketiga. Nah, ini 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, ini hikmat dalam ini sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tadi bunyi sila yang keempat ya. Kemudian Pancasila sila yang kelima berbunyi keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sini ya, Indonesia. Nah, itu tadi bunyi sila Pancasila 1 sampai 5. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.